Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan sebuah kelas ataupun menghapus sebuah kelas ketika kita klik sebuah elemen pada website yang akan kita buat. Nah, kalau teman-teman pernah belajar JavaScript DOM ya atau JavaScript Document Object Model, nah di dalam JavaScript DOM itu ada nama fungsi yang namanya itu adalah toggle. Nah, kita akan membuat sebuah fungsi toggle di dalam React.js. Nah, berikut ini ada project sederhana yang sudah saya buat ya. Ada button ubah warna, yang dimana ketika kita klik, kita akan rubah warnanya. Kemudian yang kedua adalah yang paling biasanya banyak dipakai, ketika di ukuran mobile ya, sebuah navbar, maka akan berbentuk menu bar ya. Jadi ketika kita klik, kita akan munculkan sebuah sidebar di sebelah kiri ataupun kanan, ataupun yang lainnya. Nah, pertama kita akan merubah button ini menjadi warna yang lain selain warna ungu. Nah, kalau teman-teman ingin codingannya ya atau source code-nya, teman-teman nanti bisa klik saja di kolom deskripsi. Nanti saya akan berikan GitHub-nya atau repository GitHub-nya. Tinggal teman-teman cloning ataupun di download. Nanti tinggal buka foldernya. Nama foldernya adalah React Toggle Nav. Oke, pertama di sini saya sudah membuat file button dan juga navbar ya. Kita akan membuat di button terlebih dahulu. Nah, untuk button ini, pertama kita akan memberikan sebuah fungsi yang ada pada React namanya itu onClick. Jadi ketika button ini diklik, nah kita akan melakukan fungsi pada onClick tersebut. Nah, jadi teman-teman kalau ingin merubah warna button ya, kita bisa memberikan di dalam button sini onClick, onClick. Kemudian berikan nama ininya variabelnya. Misalkan handle click. Nah, jadi ketika button ini diklik, ubah warna ini diklik, maka akan masuk ke handle click. Handle click ini adalah sebuah variabel yang akan kita buat di atas return. Nah, pertama kita akan buat misalkan cons, atau pakai let juga bisa ya. Cons, kemudian handle click, sama dengan kita akan buat arrow function. Arrow function biasa juga bisa. Nah, cara ceknya gimana? Kita akan menggunakan console log. Jadi ketikkan log, kemudian testing. Save. Nah, jadi ketika kita klik ubah warna, maka akan masuk ke handle click, yang dimana handle click ini akan menjalankan sebuah console log dengan nama testing. Oke, ketika kita cek kalau muncul testing, maka untuk fungsinya berjalan dengan baik. Kita inspect. Kemudian kita lihat di bagian console. Kita klik ubah warna. Nah, maka keluar testing ya, yang berarti fungsinya berjalan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambahkan sebuah kelas pada elemen yang akan kita tambahkan, yaitu button ya, ketika kita klik. Oke, caranya kita bisa kembali ke code editor. Untuk melakukan hal tersebut, teman-teman yang diperlukan adalah pertama, yaitu useState, sebuah React hook ya. Jadi, teman-teman dapat manggil sebuah useState, kemudian berikan nilai pertamanya yaitu false. Kemudian kita akan buat seperti ini, cons, kemudian kurung siku, nama variabelnya atau datanya, atau penyimpanannya. Kita akan isikan is active. Kemudian set is active. Sama dengan useState false. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, jika teman-teman mungkin ada yang belum tahu useState. Jadi state ini adalah sebuah React hook untuk memberikan sebuah variabel tambahan. Nah, ini variabelnya atau penyimpanan datanya, dan ini adalah fungsinya. Jadi setiap apapun yang ingin teman-teman rubah, yang misalkan ini false jadi true, teman-teman harus memanggil set is active. Nah, set is active ini sebuah fungsi yang nanti akan merubah sesuatu yang ada di dalam ini. Nah, yang di dalam ini akan disimpan ke dalam sebuah data atau variabel, yaitu ini. Nah, ini nanti akan kita panggil ke dalam elemen. Gitu lah, kurang lebih gitu ya. Oke, caranya adalah untuk console log ini kita akan komentar ya. Kemudian kita akan panggil set
is aktif, rubah false menjadi true. Ya. Kemudian kita console log ya, kita cek. Kita panggil yang mananya nih? Yang ini ya, is aktif. Is aktif. Panel yang pertama ketika kita klik adalah false, ketika kita klik lagi menjadi true. Ya, coba kita cek. Ini kita refresh, kita klik. Panel yang pertama false, kita klik lagi jadi true ya. Kalau diklik terus akan menjadi true. Karena kita memberikannya di sini akan menjadi true terus. Nah, gimana caranya menjadikan fungsi ini menjadi sebuah toggle? Kalau teman-teman pernah menggunakan toggle ya, di toggle itu ketika kita klik akan menambahkan kelas. Ketika kita klik akan menghilang lagi gitu ya. Nah, caranya adalah ini bisa kita hapus saja dulu console log-nya. Nggak usah deh, nggak usah. Nah, caranya adalah kita bisa memberikan sebuah boolean. Jadi tanda seru, kemudian is aktif. Jadi setiap kebalikan dari is aktif ini akan menjadi nilai kebalikan. Contoh, ini kan nilai pertamanya false. Nah, apapun yang menjadi kebalikan dari is aktif yang asalnya false menjadi true. Nah, ini akan jadi true. Kita klik lagi jadi kebalikannya yaitu false. Diklik lagi jadi true. Klik lagi jadi false. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita klik lagi. Kita cek ke websitenya. Kita refresh lagi. Kita klik. Nah, hasilnya false, true, false, true, false, true, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita buat ya fungsi toggle-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menambahkan kelas baru pada elemennya? Nah, caranya cukup mudah. Nah, ini kita bisa hapus. Cukup mudah caranya, kita bisa memberikan sebuah, sebenarnya ada beberapa cara ya, tapi yang biasanya saya pakai adalah kita akan membuat sebuah variabel, misalkan pakai let, kemudian kita akan memberikan menu aktif. Bukan menu aktif, button aktif misalkan ya. Atau apapun itulah, bebas ya. Nah, caranya adalah is aktif, kita akan menggunakan sebuah ternary operator. Ya, jadi ketika is aktif true, ya tanda tanya, kemudian apa yang akan kita rubah atau kita tambahkan, kita akan menambahkan sebuah kelas baru yang namanya itu adalah button, ya, button aktif misalkan. Kemudian ketika false, kita akan menghapus button aktifnya, yang artinya kita akan kosongkan kelasnya. Nah, cara menambahkan button aktif ini adalah kita bisa memberikan sebuah kelas ya pada buttonnya, sebuah kelas, kemudian yang tanda kutip 2 ini kita ganti menjadi kurung kulawal, kemudian sebuah backtick ya. Jadi backtick itu ada di sebelah tanda nomor 1 ya di keyboard. Nah, backtick kemudian kita panggil $, kemudian kurung kulawal button aktif. Oke. Nah, jadi ketika kita klik, akan masuk ke handle click, yang handle click ini akan merubah sebuah data yang asalnya false menjadi sebuah true, ataupun kebalikannya, yang true asalnya di true jadi false. Kemudian, kita akan membuat sebuah button aktif, variabel button aktif, yang dimana ketika true, ya kita akan memberikan sebuah kelas baru, button aktif. Ketika kita false, kita akan menghapus button aktif ini menjadi kosong. Nah, kita cek di elemen. Kita ke bagian button aktif. Kita refresh dulu. Ke bagian ini button ya. Ini udah ada kelas ya. Kita klik. Nah, akan ada button aktif. Kita klik lagi, akan menghilang. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kita berikan style. Misalkan di CSS, kita berikan style di sini. Kita panggil section 1, kemudian button. Kalau dalam satu elemen, kita akan berikan tanpa spasi, titik, kemudian titikan untuk memanggil kelas ya, button aktif. Ketika true, kita akan merubah warna background colornya yang asalnya Rebecca menjadi misalkan tomato. Save. Kita cek. Nah, jadi tomato ya, karena aktif. Kita klik lagi jadi ungu lagi. Kita klik lagi jadi tomato. Jadi ini adalah fungsi toggle di React.js. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan JavaScript tetap bisa. Cuman React itu sudah tidak merekomendasikan untuk menggunakan JavaScript DOM. Karena terkadang untuk class list di React itu sudah bisa, kadang bisa digunakan, kadang juga error.
Gitu. Jadi sudah tidak direkomendasikan. Nah, ini adalah section pertama ataupun project sederhana pertama sudah kita buat. Ini kita membuat button aktif ya. Yang dimana kita klik akan merubah warna. Kemudian selanjutnya setelah kita merubah warna pada button yang sudah kita buat, yang dimana ketika kita klik button ini akan merubah warnanya menjadi warna yang lain. Jadi asalnya ungu menjadi tomato dan seterusnya dan kebalikannya. Oke, kita akan lanjut ke bagian project yang kedua yang biasanya sering ada pada website, yaitu ketika di ukuran tablet ataupun mobile, menu-menu navbar ini atau menu-menunya akan berubah menjadi button hamburger, yang dimana sebenarnya tidak menghilang ya, tapi disembunyikan. Nah, ketika kita klik button ini, kita akan munculkan sebuah sidebar. Yang dimana di dalam sidebar itu akan ada menu-menunya. Oke, caranya kita bisa kembali ke editor dan hampir sama ya seperti button ini. Jadi kita bisa ke bagian navbar, kita akan berikan sebuah kelas onClick, bukan kelasnya fungsi onClick pada button hamburgernya. Jadi kita ketikkan onClick, kemudian berikan variabelnya handle klik misalkan, optional ya untuk namanya. Kemudian di atas return sama kita akan membuat sebuah variabel const handle click. Kemudian kita akan berikan sebuah function dengan menggunakan arrow function. Kita testing menggunakan log, tekan testing. Nah, ketika kita on click, ya kita akan menambahkan sebuah variabel yang dimana variabel ini akan menjalankan sebuah console log yang bernama testing. Kita kembali ke websitenya, ke paling bawah, kita refresh dulu. Kemudian kita klik ya ke bagian konsol dulu, kita klik. Nah, maka karena testing, maka berjalan dengan baik untuk fungsinya. Kita kembali lagi, kita sama ya seperti button, kita akan menambahkan sebuah use state. Berikan nilai pertamanya adalah false. Kemudian kita membutuhkan sebuah datanya dan juga functionnya. Oke, kita akan membuat sebuah const, kemudian kurung siku. Kita akan berikan misalkan aktif, set aktif. Kemudian sama dengan use state false. Oke, kita komentar. Sama kita akan berikan set aktif, kemudian kebalikan dari aktif. Aktif. Nah, jadi setiap kita klik, maka akan berubah menjadi true. Kita klik lagi jadi false, dan seterusnya. Kemudian sama, kita akan membuat sebuah variabel dengan menggunakan let, kemudian menu aktif misalkan, kemudian kita buat ternary operator, kita panggil aktifnya. Ketika true, ya kita akan menambahkan sebuah kelas dengan nama misalkan menu aktif. Kemudian ketika false, kita akan menghapus menu aktifnya. Oke, kita panggil menu aktif ini ke dalam sebuah kelas menu. Sama ya, kita akan hapus tanda kutipnya, ganti menjadi kurung kurawal dan juga backtick. Salah. Nah, kemudian backtick ya. Kemudian kita panggil $, kemudian kurung kurawal, menu aktif. Save. Kita cek ya. Kembali ke websitenya, ke bagian elemen, bagian section 2. Di bagian navbar, container, menu. Nah, di bagian menu ini kita akan menambahkan sebuah kelas baru ketika kita klik. Oke, kita klik. Nah, muncul menu aktif. Kita klik lagi, akan menghilang menu aktifnya. Nah, menu aktifnya kita akan berikan sebuah style ya di CSS-nya. Yang dimana di CSS ini awalnya adalah saya memberikan sebuah style ya, left 100%. Nah, kita panggil navbar, kemudian navbar box, kemudian menu titik karena satu kelas ya, tidak pakai spasi, kemudian menu aktif. Nah, kita akan merubah left-nya yang asalnya 100% menjadi 0, kemudian opacity-nya menjadi 1. Save, kita cek. Nah, kita klik, asalnya kan belum ada nih. Kita klik, nanti akan muncul sidebar-nya. Kita klik lagi, akan menghilang. Nah, ini adalah sidebar atau fungsi toggle ya pada React.js.
Gitu. Nah, ini kurang lebih adalah bagaimana cara kita memberikan sebuah fungsi toggle pada React.js. Jadi sebenarnya pakai JavaScript juga masih bisa ya. Cuman React.js sekali lagi tidak merekomendasikan untuk memberikan class list ya titik toggle, tidak. Jadi kita harus membuatnya dengan menggunakan use state. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita memberikan sebuah fungsi toggle ya pada React.js. Ini mana pada project kali ini kita sudah membuat ada project pertama yaitu sebuah button, kita akan merubah warnanya. Dan yang kedua adalah sebuah navbar. Kita memberikan sebuah sidebar. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ya bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Jadi, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.